gitu. Ini ada pertanyaan yang jelas nih, apakah mungkin ada masuk angin? Kayaknya karena musim hujan bisa jadi. Karena musim hujan ya. Kemungkinan musim hujan, tadi hujan kan, bisa gitu. Itu aja. Kami sendiri bisa membaca situasi dan bisa merasakan itu semua. Hadir tidak ada berdasarkan pertimbangan di Balai Bandung yang menjadi perkara perdata pada malam tingkat pertama yang adalah gugatan perwakilan kelompok atau class action dalam pemeriksaan pendahuluan dan dalam hal ini diberikan kuasa kepada 1. Richard H. Sibucak SK, 2. Herawati SH, 3. Ponco Putra SH MH. Ketiganya advokat pada kantor hukum Law Office Barrister yang beralamat di Gedung Geraha daerah Lantai 2 Suite 28 Jalan Krista nomor 392 Kelurahan Nyengserep, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung. Berdasarkan surat kuasa khusus tambahan tanggal 9 Desember 2023 yang selanjutnya sebagai para tergugat. Melawan 1. Koperasi Jasa Hukum Komunitas Hukum Jabar Ketua 1. 2. Hamonangan Saragi Manjuru alias Mang Saragi tergugat 2. 3. Witar Sawatarman tergugat 3. 4. Sonjaya Akbar alias Sonjaya Akbar tergugat 4. 15 tidak hadir atau memutus wakilnya ke persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relas panggilan sidang tertanggal 9 November 2023, 7 Desember 2023, 18 Januari 2023, 22 Februari 2023 dan 14 Maret 2023. Menimbang oleh karena itu kita telah melepaskan hak-haknya dalam membela hak dan kepentingan yang persidangan. Menimbang bahwa ada pun pasal 3 peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2002 membuat ketentuan sebagai berikut. 1. Selain harus memenuhi persyaratan formal surat gugatan sebagaimana diatur dalam acara gugatan, surat gugatan perwakilan kelompok juga harus memuat: a. Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok. B. Definisi kelompok secara rinci dan spesifik walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu. C. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan. B. Prosita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan perinci. E. Dalam suatu gugatan perwakilan dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau subkelompok jika tuntutan tidak sama karena sifat dan perincian yang berbeda. F. Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci, membuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok, termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian. Ini pembahasan majelis mencermati pada kesehatan untuk majelis hakim pembahasan mereka tidak menguraikan unsur-unsur atau hal-hal yang menjadi dasar para wakil kelompok untuk menyandang sifat kejujuran dan kesungguhan untuk mengayomi kepentingan seluruh anggota kelompok yang diwakilinya secara bertanggung jawab sebagaimana tertuang dalam pasal 2 C Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2002 tentang aturan pidana perwakilan kelompok. Ini membawa berdasarkan pertimbangan tersebut dapat menjelaskan kesimpulan bahwa gugatan perwakilan kelompok pasal yang diajukan oleh penggugat tidak memenuhi kriteria dalam pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2002 tentang acara gugatan perwakilan kelompok, sehingga gugatan penggugat harus menyatakan tidak sah dan tidak memenuhi syarat untuk diajukan sebagai gugatan perwakilan kelompok atau class action. Menimbang bahwa gugatan penggugat dalam pemeriksaan pendahuluan dinyatakan tidak sah dan bukan sebagai gugatan perwakilan kelompok, maka berdasarkan pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2002 gugatan penggugat harus menyatakan tidak dapat diterima. Cukup ya, sidang selesai dulu. Terima kasih. Sidangan tadi majelis hakim memberikan hasil penetapan di mana kita sebagai para penggugat gugatan class action terhadap Koperasi Jasa Hukum tidak memenuhi unsur dan harusnya pembuktian itu dilakukan terlebih dahulu. Majelis hakim berbicara identitas. Nah itu artinya kan itu berbicara perdata
individu, gugatan biasa, karena ini adalah gugatan class action di mana perkara ini adalah perkara spesial di mana banyak korban mendapatkan kerugian, sehingga itulah maknanya class action ini. Sebagai PH sangat menyayangkan, sehingga kalau berbicara identitas para penggugat artinya berbicara pembuktian, dan pembuktian itu belum masuk ke agenda tersebut. Sebenarnya putusan ini terlalu terburu-buru dan terkesan terlalu dipaksakan, yang mana kami pun melayangkan gugatan itu sudah memasuki atau perhitungan kepada prosedur yang harus kami tempuh atau hal-hal yang tahapan-tahapan yang harus kami lakukan. Nah, dengan putusan ini kami semua kaget ya, bahwa majelis kok terlalu terburu-buru dan terkesan dipaksakan, yang mana membuat kami semua kecewa, terutama tidak mengindahkan kepada perasaan para penggugat, khususnya klien kami sebagai korban. Ada apa ini sebenarnya? Nah, makanya pengadilan yang diharapkan sebagai alat atau fasilitator kita ternyata sudah seperti ini, ya mungkin kita akan mengambil langkah hukum yang mana gayung bersambut. Kita tidak akan kalah dan tidak akan mundur dengan putusan ini. Insya Allah apapun akan kita lakukan. Pada prinsipnya kita kecewa. Jadi di sini kita ya bukan dikalahkan ya. Ini hanya seolah-olah tidak memenuhi syarat formil. Sementara dalam gugatan kita sudah tahu aturan mainnya. Nah, cuman kok jadi larinya ke identitas soal gugatan biasa. Harus ada agama apa, umur berapa, kan? Jadi tidak rasional. Sementara di pasal 2 hanya menyatakan hubungan hukum, identitasnya tuh antara penggugat dengan tergugat itu hubungan hukumnya apa. Terus identitasnya harus jelas, penggugat, identitas tergugatnya harus jelas. Jadi bukan harus ada karena kurang syarat agama apa, umur berapa, jenis kelamin apa. Jadi ya, jadi kita sebenarnya tadi aneh, makanya ya sudah. Nanti setelah kita lihat putusan, yang pasti kita akan tetap melakukan beberapa upaya hukum, baik itu apakah akan banding ataupun kita melakukan gugat ulang. Oke, ini ada pertanyaan yang jelas nih, Bu Misal. Apakah mungkin pengadilan ini masuk angin? Kayaknya karena musim hujan bisa jadi. Karena musim hujan ya. Kemungkinan musim hujan, tadi hujan kan, bisa gitu. Itu aja. Kami sendiri, kita semua intelektual bisa membaca situasi dan bisa merasakan itu semua. Itu pasti terjadi ya. Dan kita sudah menyadari bahwa ini pasti terjadi. Hanya sangat disayangkan. Untuk itu kepada para majelis dan kita juga harus sama-sama belajar ya dari kekurangan masing-masing. Jangan sampai kelebihan itu kenapa menjadi kekurangan. Itu aja. Kita ini orang hukum ya. Kalau bukan kita untuk melaksanakan hukum itu yang seadil-adilnya dan melaksanakan hukum sebaik-baiknya, mau siapa lagi? Ini sebagai kritik ya. Kritik membangun kepada semua pihak yang menyatakan orang hukum tapi termakan oleh hukum itu sendiri.